misalnya penjumlahannya 1 tambah 1. Iya. Nah, dia hitung 1 tambah 1 11 dia bilang. Kamu sabar sekali ya. Hebat loh. Gitu. Saya paling 2 menit di situ sudah uring-uringan loh. Itu pasti siraku tak tatapno tembok dhewe. What's up yo, mari bersama Angga Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Kevin WL. Saya Bahar Figura. Ya Yudi Cibardian. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Luar biasa, spesial, istimewa. Luar biasa istimewa spesial. Semua narsum di sini tuh 3 kategori itu. Luar biasa. Biasa, spesial, istimewa. Istimewa. Dia adalah shadow teacher, guru bayangan untuk anak-anak berkebutuhan khusus langsung. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin masih layanan konsultasi dan lain sebagainya, kalau ini sudah langsung menangani. Oh iya. Sudah langsung menangani ya. Ya. Kenapa kok dinamakan shadow teacher? Ya nanti kita tanya juga. Oh iya. Oke, langsung aja kita panggilkan Mbak Feby. Yeay, selamat datang di OMK Surabaya. Terima kasih. Sehat-sehat. Sehat. Ya. Nah, monggo diperkenalkan sedikit profilnya, kira-kira kesibukannya apa, terus paroki mana, asalnya dari mana, rumah sakit kelahirannya di mana. Iya nggak apa. Nama saya Feblina Flina Watung, biasa dipanggil Feby. Terus kalau paroki saya di Gresik. Santa Perawan Maria ya. Santa Perawan Maria. Suka keliru sama yang di Panjen itu. Oh iya. Oh iya. Tuh, terus apa lagi tadi? Kesibukan. Kesibukannya di rumah aja, ngikutin seminar online biasanya. Terus nyari kegiatan lainnya yang produktif gitu. Ya. Terus kira-kira kesibukannya apa? Ya itu tadi. Oh iya sih. Sampai lah. Gak fokus ya. Aqua dong. Saya Iya. kalau dia itu enggak fokus karena enggak ikut briefing. Kayaknya enggak pernah ikut briefing dia. Iya, kita. Kalau saya enggak fokus karena narsumnya good looking. Aduh. Ini tadi kopi pahit loh ini. Terus jadi Sekarang jadi Sama aja. kirain tambah pahit. Nah, enggak, masih kuliah. Udah selesai Udah selesai kuliah di di Widya Mandala, jurusan. psikologi. Iya. Nah, itu dia. Nanti yang mau kita tanya itu pekerjaan yang berkaitan dengan kuliahnya dia. Betul. Soal Psikologi. Tadi sebelum syuting ceritanya psikologi perkembangan ya. Iya. Psikologi perkembangan kan ada banyak tuh. Tapi saya fokusnya ke perkembangan. Iya. Terus katanya juga jadi itu ya, KG Bunsin. Shadow teacher, kan? Itu Shadow tadi Bunsin. pertanyaannya, Ya, shadow betul. teacher itu apa? Nah, Dia saya nggak aja gitu ya, jadi bayangan. iya. Nah, banyak yang nggak tahu. Aku aja nggak tahu apa itu shadow teacher. Oke. Kalau namanya apa? Shadow teacher itu guru selain guru yang ada di sekolah. Oke. Makanya disebut shadow teacher. Nah, betul. Betul nggak? Ya, yeay. Kayaknya udah pernah aku bilang. Iya. Saya lupa, tapi itu tertancap di benak saya. Ya, jadi shadow teacher itu guru bayangan murid berkebutuhan khusus di salah satu sekolahan kayak gitu. Itu di sekolah yang biasa atau Reguler atau yang atau gimana? inklusi. Inklusi, kebanyakan sih inklusi, tapi ada juga yang sekolah Reguler. yang mau menerima kayak gitu. Tapi hanya apa ya? Kalau menerima tuh kayak bentar aja, terus pasti ada kayak alasan biar muridnya tuh keluar dari sekolah itu. Ada lah beberapa sekolah kayak gitu Mas ya. Kalau Mbak Feby ini shadow teacher di mana? Di salah satu Sekolah sekolah di- swasta.
di Surabaya Barat ya. Iya, Barat. Ya. Itu sekolah reguler tapi ada Anak berkebutuhan anak ya. kebutuhan Ya, khusus tapi katanya itu sekolah inklusi. katanya. Sekolah inklusi kan. Kalau sekolah inklusi itu pembelajarannya dibedakan buat anak yang berkebutuhan khusus. Tapi saat saya masuk ke sana ternyata enggak, ikut Oh, formal biasa gitu. Kan jadi saya bingung loh, ini inklusi apa sekolah formal biasa gitu ya. lah kasihan lah ABK-nya. Dia harus ikut pelajaran sama seperti anak biasa. Ya, Oh, makanya terus merekrut Mbak Feby ini. nggak dari sekolahnya sih, Oh. saya dari lembaga lain kayak gitu. Terus orang tua muridnya mencari shadow teacher. Kamu bisa bayangkan enggak sekolah biasa, pelajaran biasa tapi ada ABK-nya. Nah itu bisa membayangkan saya. Ya, itu. Pasti ya susah lah. Susah. Aku ngenteni lucu nih mau. Oh iya, Iya. aku nggak berharap lucu mas. Ya memang susah ya, saya bisa bayangkan. Iya. Terus berarti kamu juga di sekolahnya, juga ikut di sekolahnya, juga ikut ngajar. Iya, Ngajar khusus yang ABK atau sama murid yang lain juga? khusus ABK aja. Oh. Tapi di sekolah itu biasanya murid-muridnya naik ke saya, belajarnya dikasih ke gurunya. Mereka nggak berani tanya ke guru tapi nanya ke saya. Oh. Jadi saya kerja double, padahal dibayarnya cuma satu. Itu anak-anak itu itu anak-anak itu mungkin modus mungkin. Iya kayaknya. Iya. Saya suruh tanya ke gurunya, nggak berani. Nah itu memang anak-anak zaman sekarang tuh garangan semua. Enak sekali ya mendengar Mbak Feby ngomong itu karena cadelnya itu pas R itu jadi gur gitu. Lidahnya panjangan. Iya. Nah sudah berapa lama Di mengajar anak-anak ABK itu? 2,5 tahun. 2,5 tahun. itu di satu SD itu. Enggak, jadi dulu di salah satu sekolah. Oh, sudah satu sekolah. Terus anaknya udah lulus, nggak lanjut SMP lagi. Heeh. Terus akhirnya saya dapat murid lagi di sekolah swasta di Surabaya Barat. Oh iya iya. Jadi di iya. dua sekolah itu sudah 2 tahun setengah ini ya. Keren sekali. Gini, kalau saya tuh sampai sekarang masih menganggap guru yang menangani ABK itu hebat loh, luar biasa loh. Iya. Luar biasa. Bisa bayangin nggak apa menangani anak-anak yang belajarnya susah ya, susah belajar. Lalu kalau yang khusus yang kamu tangani di SD itu yang apa? Yang dia kebutuhan khususnya apa? Kalau saya tanya, orang tuanya nggak mau ngasih tahu. Dulu. Jadi tes IQ-nya itu nggak ditunjukkan ke saya. Kan seharusnya saya tahu apa aja, punya tes IQ apa belum, berapa. Ternyata orang tuanya nggak Iya iya. tes IQ, cuman tes sidik jari. Kan kalau tes sidik jari itu kan beda sama IQ. Itu kenapa kok orang tuanya nggak mau ngomong IQ-nya itu? Nggak tahu. Kenapa itu mau nanya juga kayak sungkan, Iya, cuman iya. sempat beberapa kali atasan saya tuh menanyakan hal itu. Tapi orang tuanya selalu bilang udah dites kok, udah dites, tapi hasilnya itu nggak ditunjukkan. Jadi kayak Iya. nggak tahu. Saya sampai nanya ini kenapa, ada gangguan apa emangnya? Orangnya juga nggak tahu. Ya sudah, jadi ya saya ngalami sendiri anaknya kekurangannya apa. Ya itu yang saya ajari di sekolahnya kayak gitu. Nah tadi itu ada ngomong soal tes sidik jari gitu loh. Pernah tak mas tes sidik jari? Nggak pernah. Gak pernah. Apa itu? Ada itu. Itu tes sidik jari itu apa? Buat Tes buka sidik jari. pintu. Enggak, itu tes kepribadian kita. Dan itu kalau sidik jari itu melekat. Jadi itu udah tetap kayak gitu. Kan ada bawaan dari lahir kalau sidik jari. Itu menunjukkan apa? Apa ya? Aku Kekayaan. Enggak. Kekayaan Potensi kayak gitu. Kekayaan tuh iki loh. Ramal garis tangan. Garis tangan. Jadi ada tes sidik jari kayak gitu. Oh. Kemampuan lebih bakatnya kayak gitu. Kan yang mau untuk menangani anak ABK itu kan jarang. Apakah di kampus itu memang ada penjurusan atau apa ya? Iya. Kayak Mata kuliah. pengkursusan untuk anak-anak ABK gitu ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Tapi mata kuliahnya ada. Mata kuliahnya ada. Mata kuliahnya itu kayak psikologi pendidikan khusus. Jadi kita benar harus terjun ke lapangan, Iya. nyari subjek yang anak berkebutuhan khusus kayak gitu.
Terus teorinya gimana di pelajaran itu kita terapkan. Nah, skripsimu juga soal ABK atau enggak? Enggak. Iya, Enggak, iya, aku nggak iya. ngambil itu. Aku ngambil normal, bukan anak berkebutuhan. Nah, itu apakah itu sudah jadi passion apa? Awalnya gimana kok bisa terjun ke dunia itu, Heeh. mengajari anak ABK? Apakah tertarik atau sebenarnya nggak tertarik tapi ada kejadian sesuatu terus akhirnya tertarik gimana? Oke, jadi itu pertama diajakin. Kan kebanyakan kelas itu di sana, Yeah. sudah teacher di lembaga itu. Terus mereka dia mau lulus, akhirnya nyari adik kelas. Nah, Yeah. saya Oh, yeah. pertama diminta mau nggak gantikan Gantikan. dulu seminggu kalau nggak salah. Iya. Saya menggantikan, terus akhirnya kok tertarik, ternyata seru juga kayak Hmm. gitu. Kerja sebagai shadow teacher. Setelah itu saya nanganin di salah satu sekolah itu sampai anaknya udah lulus kelas 6, Iya. akhirnya off, terus tahun ajaran baru dapat panggilan lagi kerja. Tanyakan mau nggak, masih mau jadi shadow nggak? Ini Iya, ada iya. murid, kalau mau ya observasi dulu. Iya, iya. Kayak Wih, gitu. Observasi dulu. Iya, harus observasi dulu. Dia harus mengenal anak itu sampai sedalam-dalamnya gitu ya. Ya ampun. Harus tahu perilakunya gimana. Awalnya itu dites dulu kayak Iya. buat mainan disusun Ah, kayak gitu. ah, ah. Dia bisa tahu nggak bentuk mainannya apa, bisa makan ini segitiga, dia bisa nggak nyusun segitiga kayak gitu. Kamu ke rumahnya itu berarti? Iya, ke rumahnya. Observasi berapa lama? Waktu itu saya 3 kali, sekali di rumahnya, terus 2 kali, 2 minggu itu di sekolahan. Iya, iya. Kayak gitu, observasi di sekolah. Cuman mau ngajar satu anak itu. Iya, Ya ampun. harus kayak Hebat, gitu. hebat. Akhirnya jadi ngajar anak itu. Akhirnya jadi ngajar anaknya sampai kelas 6 ini. Kelas 6. Iya, iya. Di sekolah yang sekarang ini ya. Iya. Ternyata sampai di sana nemui banyak anak lagi. Ternyata banyak. Tapi yang memakai shadow itu nggak semuanya. Nggak semua. Iya. Soalnya pernah dengar dari orang tua ngomong malas pakai shadow, soalnya shadow itu bohong, kayak memanipulasi data. Maksudnya Kayak gitu. gimana? Maksudnya- Apa yang dimanipulasi? Anaknya itu sebenarnya belum bisa membaca, Iya. Heeh. tapi dibilang sudah bisa membaca, kayak gitu. Oh, ada shadow yang melakukan itu. Iya. Apa tujuannya? Nah, nggak tahu saya. Udah kan malah kasihan anaknya. Nah, betul. Kalau beneran belum bisa baca ya ngomong apa Belum adanya bisa. aja ya, malah kasihan anaknya nanti. Yup. Oh, jadi ada orang tua yang nolak shadow teacher karena itu ya. Iya. Jadi namanya shadow teacher itu jelek akhirnya. Dan kamu menjadi shadow teacher untuk satu anak ini Satu anak aja. dan harus membuat laporan ke orang tuanya gitu Iya, ya. jadi tiap hari itu buat laporan. Hari ini anaknya ngapain aja. Terus hari ini dia belajar apa aja. Kemampuannya hari ini, misalnya belajar matematika. Dia belajar apa ya di matematika itu? Iya, iya. Yang Laporan. kamu tangan ini berkebutuhan khusus apa ini? Retardasi mental, IQ-nya di bawah rata-rata. Terus kemampuannya dia untuk memahami suatu materi gitu agak sulit. Apa contohnya? Ya, penjumlahan itu. Misalnya penjumlahannya 1 Penjumlahan. tambah 1. Iya. Nah, dia hitung 1 tambah 1, 11 dia bilang. Itu anak kelas berapa itu? Kelas 5. Hah? Jadi ya kalau kita lihat kayak ini 11 ya bener sih. Iya, iya. Tapi kan 1 tambah 1 seharusnya dihitung. 1, 2. Jadi saya ajarin dulu. Coba dihitung jaringnya ada berapa. Kalau dia hitung 1, 2. Terus ditanya, berarti 1 tambah 1 berapa? 2. Terus saya ajarin 2 tuh gini. Diajarin jaringnya juga, dipegang. Awalnya dia nggak bisa kan. 1 gini harus ada sentuhan dipegang biar dia Ya paham ampun. ini 2. Kayak gitu. Kamu sabar sekali ya. Hebat loh. Gitu. Saya paling 2 menit di situ sudah uring-uringan loh. Itu pasti siraku tak tatap no tembok dewe. Anak kelas 5 SD ya. Iya, iya. Kelas 5. Kan seharusnya kelas 5 dia udah paham. Iya. Ya, tapi belum. Itu saya juga shock. Soalnya murid saya yang sebelumnya itu dia dia sains itu bisa dia mata gunanya apa kayak gitu. Nah, kalau yang ini sekarang kayak kaget juga loh. Kok penjumlahan belum bisa? Nah, itu Tanya ke orang tuanya. ya ampun, itu baru matematika. Iya, matematika. Belum pelajaran yang lain. Iya, belum. Ya ampun. Gitu. Ada beberapa pelajaran gitu. Tapi
terkadang aku bilang ke orang tuanya jangan semuanya, kan kalau semuanya juga anaknya nggak paham. Iya. Mendingan yang penting aja kayak matematika, sains gitu. Makanya mengapa kita mengundang Mbak Feby itu karena itu. Menurut saya luar biasa loh guru ABK itu luar. Kamu bisa bayangkan enggak mengajari anak kelas 5 SD 1 tambah 1 sama dengan 11. Maksudnya itu pasti orang yang luar biasa sabar dan hatinya itu luas sekali gitu maksudnya. Iya. Ya ampun, kamu pernah nggak emosi gitu lihat? Pernah, itu pas mood juga lagi jelek, Oh nggak iya. enak, jadi di rumah udah nggak enak, kayak ada pikiran gitulah. Terus ke sekolah, akhirnya muridnya rewel, saya lagi sumpah anaknya rewel, tambah saya kayak gitu, mau marah juga saya marahin, dia nggak ngerti apa-apa. Iya, dia Saya nggak- tambah kayak orang gila aja. Ya udah, saya tenang, diam aja dulu, terus baru nanganin anaknya lagi. Itu sering nggak kejadian kayak gitu tuh? Selama ini baru 2 kali. Setelah itu saya nggak mau lagi, soalnya yang capek saya gitu Iya. di sekolah. Waduh. Berarti benar-benar Anaknya harus rewel. datang ke sekolah itu dengan mood yang bagus gitu Iya. ya. Bahagia. Iya. Harus Karena mood beneran loh senang. itu harus hati seluas samudra bener. Ya ampun. Tuhan berkatilah Siapa? Mbak Feby. Jangan aku aja dong, semua shadow. Iya, situ semua- yang mengalami semua- kayak gitu ya. Semua shadow, semua guru Ya, guru, shadow. betul. ABK ya. Gitu. Untuk shadow, kok jadi kaki iya. bensin. Maaf. kok. Shadow teacher. Iya. Terutama orang tuanya juga ya. Iya. Orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus itu luar biasa itu, ya ampun. Saya sampai nggak nyampe otak saya membayangkan. Membayangkan itu ya. Iya. Betapa kuatnya mereka loh. Iya. Iya. Tapi katamu tadi sebelum syuting ada juga orang tua yang denial gitu ya. Iya, mereka kayak belum menerima anaknya tuh seperti ini. Oh, iya. Jadi kayak enggak kok, anakku baik-baik aja. Kebetulan Loh. orang tua murid yang saya pegang ini Oh. kayak ngomong, loh bisa kok dia ini seharusnya, tapi nyatanya pas saya coba nggak bisa. Orang tuh loh kok gini, sedangkan nilai rapotnya itu bagus semua. Loh. Waktu saya pegang itu nilainya kok anjlok, jadi saya merasa ini saya yang bodoh atau gimana ya. Atau yang guru sebelumnya yang Iya. megang dia. Itu. Ya memang ternyata gitu. guru yang Oh. sebelumnya. Oh, yang tadi itu yang merekayasa nilai itu ya. Iya, Oh. kan saya megangnya kelas 5, kan Iya, kelas 1 sampai kelas 4 Empat. seharusnya ada schedule yang lain kan, kayak gitu. Kelas 1 sampai kelas 4 tuh dia nilainya bagus-bagus Bagus, iya. gitu. Itu membuat orang tuanya Seneng kayak wah anak saya bisa semua ini. Iya, waduh, aduh. malah kasihan. Padahal enggak. Padahal ya enggak. Iya. Kamu sering nggak jumpai orang tua yang denial gitu, menyangkal gitu? Sering kalau kayak menyangkal nggak anakku bisa kok kayak anak lainnya, tapi setelah dicoba nggak bisa, kayak Iya. memaksa nggak, anakku pasti bisa kok. Itu malah mempersulit ininya ya, proses terapinya dia gitu ya. Iya, jadi harus seimbang antara terapis sama orang tua. Kalau hanya terapis aja yang jalan, orang tuanya enggak, itu Susah. iya. Orang tuanya terapisnya ngajari, orang tuanya menyangkal. Maksudnya Iya. orang tuanya enggak, anakku enggak apa-apa loh, iki loh, anakmu ngene. Kan tadi gak ketemu loh. Iya. Iya. Jadi Itu- bentrok. Aduh. Mungkin juga apa ya? Ya mungkin salah satu kendalanya kan karena kan orang tua mungkin sibuk toh. Sedangkan anak-anak itu kan butuh Ya. ekstra perhatian. Nah, Tapi kalau itu kan soal waktu ya. jadi, iya. Menurut saya bukan soal waktu. Pertama-tama itu hatinya dulu kan. Iya. Batinnya ini loh. Iya. Harus disposisi batinnya itu. Oh iya wis Bisa anakku menerima. memang berkebutuhan. Memang gitu. Soal waktu masih bisa diusahakan lah. Iya, Undang iya. terapis atau mungkin ada babysitter ya. Iya. Menurutmu apa ya sikap apa yang dibutuhkan orang tua kalau anaknya ABK gitu? Legowo sih. Legowo ya. Harus ya, ini anakku, aku harus bisa nerimanya. Terus jangan kayak berkecil hati, nggak bisa nggak bisa sembuh total, iya. Tapi Iya. kalau penanganannya cepat di terapi itu bisa mengurangi perilakunya, kayak gitu. Iya. Bisa ngontrol emosinya, Iya, iya. tindakannya kayak gitu. Kalau kemarin sama narsum yang Mas Wahyu itu yang juga nangani Iya, anak ABK itu, targetnya itu anak itu bisa adaptif gitu Iya. aja. Hmm. Di kehidupan normal itu bisa Jadi adaptif. nggak kelihatan gitu aja. Iya.
Iya, ya nggak Bisa bersosialisasi. Bukan nggak kelihatan lah, nyamar lah. Bukan. Pakai baju. Iya. Maksudnya bukan orangnya nggak. Aku mau bayangin deh cosplay loh. Cosplay tadi Minimos. Kan apalagi anaknya kalau udah tambah besar, kalau nggak diterapi Nah, itu. perilakunya seperti itu kan siapa yang ngurusin nanti? Mm-mm. Kalau orang tuanya sudah tua kan nggak mungkin ngurusin selalu Iya. anaknya itu. Ya berarti juga supaya dia bisa ngurus dirinya sendiri juga ya. Ya itu penting. Soalnya ada murid, di sekolahan tuh ada satu murid umurnya dia 17 tahun 17 tahun. tapi masih SD. Itu saya juga kaget. 17 tahun tapi masih SD. Iya. Terus usut punya usut tanya ke baby sisternya, ternyata anaknya nggak pernah diterapi, orang tuanya nggak nerima. Ya, ngapain diterapi? Jadi dia mandi, bersihkan diri itu masih nggak bisa, harus dibersihkan, dibantuin. Terus akhirnya saya ngomong, coba diterapi, kasih penjelasan ke orang tuanya. Akhirnya diterapi itu, udah bisa mandi sendiri akhirnya. Soalnya kesian juga kalau di sekolah dibully anaknya. Pasti yang bully itu orang itu lah. Orang-orang seperti Feby ini nggak cuma sabar tapi hatinya itu luas. Harus Bisa. mencintai. Itu pasti pacarnya kok ngarahnya ke situ ya? Pacar ya? Itu maksudnya orangnya sabar, pasti setia gitu. Pacarmu pasti bangga gitu maksudnya. BTW sudah punya pacar atau sendiri? Sudah. Oh sudah. Wes kapok. Kapok kok. Wes gak usah mengharap Nggak usah, apa-apa. nggak nggak usah. usah. Tapi kalau IG-nya ditampilkan di sini boleh ya? Oke. Boleh ya. Ya wes gak Nambah apa-apa. temen kan ya, nambah Iya. Ya nambah temen wes gak apa-apa. Delok-delok. Sama tahu yang follow itu anak ABK juga. Anak Mikir BK aku. dirinan IG. Mikir aku. Ya sama ero toh. Iya, bisa. Kan Iya. butuh shadow teacher. Harus di follow. Mm-mm. Terus tanya nomor teleponnya berapa. Nah. Itu lah bener tuh. Atau yang cowok-cowok jomblo nambah teman. Nah, nama teman. Biasanya ngono biasa, modusnya ngono biasanya. Padahal orang muda seusiamu itu pilihannya banyak loh, selain yang sulit ini. Iya. Pilihannya banyak loh, bisa jadi teller bank, Jadi PNS. PNS. Iya PNS. Sing Terus isu-isu ngubah motor biasanya. terus Jam 11 pamit istirahat. Sampai jam 1 biasanya. kamu masih mau bertahan di dunia Nah itu, itu? kamu sekuat Di dunia, apa? bukan di dunia. Di dunia Ya soal ini, di pekerjaan shadow ini. teacher. iya shadow teacher itu ataukah kamu enggak ada aku mau coba yang lain misalkan. Ada terlintas itu mau kerja yang lain. Iya. Soalnya jujur nggak srek sama lembaganya udahan. Oh, yang di sini yang sekarang ini ya. Pengennya sih ya udah shadow teacher sendiri aja. Iya. Tapi mikir lagi lebih berat lagi tanggungannya. Nah, Kalau saya kan hanya mendampingi muridnya, nggak ke orang tua langsung. Iya. Nah tapi kalau saya shadow teacher sendiri, saya menghadapi murid dan orang tuanya. Belum lagi kalau orang tuanya yang denial, Oh. yang harus nuntut anaknya harus bisa ini, Ya ampun. sedangkan Waduh. nyatanya dia nggak bisa. Itu kan tambah mumet gitu. Akhirnya, Kalau gitu buat lembaga sendiri aja. nah pengennya, Nah. tapi masih nabung dulu. Apa? Oh, harus ada dananya ya. Ya, Kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk mungkin apa ya untuk teman-teman OMK yang mungkin juga bergelut? posisinya sama kayak Iya kamu iya ya. iya. Mungkin pingin bergelut di dunia shadow teacher. shadow teacher itu gimana? Mungkin ada pesan-pesan nggak? Kalau pribadi sih ya, kalau kamu bekerja itu harus dengan hati. Nah, Kalau enggak, misalnya nih ya, kita menghadapi anak berkebutuhan tapi enggak mencintai sepenuhnya, itu bakal anaknya juga pasti rewel, enggak mau dengerin kita, lebih susah untuk apa ya, mendapat kelekatannya itu sendiri. Pokoknya harus bekerja dengan sepenuh hati. iya. Jangan apa ya, sambat boleh tapi enggak usah kayak sambat terus gitu, janganlah. Tadi itu sebelum syuting sempat ngobrol-ngobrol sama Saya. Romo Ferdian. Oh. Karena kalau ini tayang berarti sudah jadi Romo. Iya iya. Romo Betul. Ferdian. Ya, yang dilakukan Feby ini cinta Cinta. kepada murid, tapi level yang paling tinggi. Piye maksudku? Jadi cinta itu ini menurut seorang psikolog ya, namanya tadi Robert Robert Sternberg. filsuf psikolog juga ya, filsuf ya. Filsuf. Ya, itulah. Ada teorinya, teori di psikologi itu ada. Nah itu Iya iya. 3 cinta itu, cinta karena passion, cinta karena suka,
Cinta karena Yang kedua cinta karena intimasi, iya. kedekatan. Yang paling tinggi itu cinta karena komitmen. Nah, Kayaknya yang dilakukan Feby itu cinta karena komitmen. Tolong WL diulangi lagi 3 itu. cinta karena suka, Passion ya. passion, Mm-mm. cinta karena kedekatan, Iya, intimasi. terus cinta karena komitmen. Yap. Nah, itu dia. Hebat sekali. Luar biasa. Jadi awalnya Mbak Feby ini ya karena suka Suka, sama anak-anak. iya. Lalu dekat sama anaknya, mengenal karakternya dan Betul. lalu sampai pada akhirnya ya sudah saya harus melakukan ini sebagai Komitmen. komitmen Komitmen. saya. Betul. Iya, jadi tadi pesannya Mbak Feby kalau melakukan apapun harus dengan hati. Hati. Betul. Hati-hati gunakan tanganmu. Nyanyi. Iya, iya. Nah, seperti biasa narasumber boleh bertanya 1 pertanyaan Hmm. untuk Siapapun. siapapun di ruangan ini. Boleh buat Romo, boleh buat Mas Warsilan, boleh buat Buat Boleh MC-nya apapun. aja Ini deh. loh, Iya, bakul jagung bakar gitu ya. Tanya buat MC Ya, silakan. boleh. Iya. Kalau kalian di posisi sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, bagaimana? Aduh. Nah ini tadi yang saya Kan cuma ngebayangin ya. iya saya Iya, tadi iya. sebelum syuting kan juga cerita saya kan biasanya kalau nge-mall itu sekeluarga gitu. Iya, iya. Terus sering berjumpa sama keluarga yang sama-sama keluarga gitu ya, ketemu gitu jalan-jalan. Terus saya pernah lihat satu keluarga itu yang anaknya 3, bapak ibu, yang satu ini autis kelihatan kan. Iya, iya. wajahnya. Iya. Tapi mereka semua anggota keluarga itu memperlakukan anak yang autis ini biasa aja. Sambil dipeluk, bercanda gitu. Itu saya langsung melting ya, kayak ya ampun, terharu. Iya, iya. Itu orang tua kayak gitu tuh pasti berat sekali. Betul, betul. Perjuangannya itu berat sekali. Mungkin 10 kali lipat dari saya yang sama-sama Iya, iya, orang iya. tua gitu ya. Ah, Karena dia harus mencintai anaknya yang berkebutuhan khusus itu Betul. dan mereka mengajak anak-anaknya yang lain yang normal itu untuk mencintai dia juga. Iya, Itu iya. kayaknya itu luar biasa. Luar biasa. Effortnya itu luar biasa. Saya mungkin enggak sekuat itu ya. Saya Iya, enggak tahu iya. tapi itu luar biasa. Hebat. Salut untuk semua orang tua yang mencintai anaknya yang berkebutuhan khusus. Tapi bukan yang denial itu tadi ya. Iya, iya. Kasihan. Nah, itu. Itu sih. Kamu sebagai orang yang saya jumpai di mall itu gimana? Pasti berat lah ya, karena satu punya anak itu berat. Kalau punya anak yang berkebutuhan khusus itu beratnya berkali-kali lipat. Jadi ya apa ya? Ya mungkin kalian saya pasti akan menerima dia apa adanya. Tapi pasti itu terjadi. Iya iya iya. Aduh. Dia kok no hari ini. Tapi ya Biasanya menyalahkan Tuhan. iya biasanya. Tuhan kenapa saya Kenapa sudah aku? minum susu setiap hari Tuhan? Kenapa anak saya seperti ini? Oh, no. Kenapa gak tonggoku? Menyalahkan Tuhan tapi malah melimpahkan Ke orang lain. ke orang lain. Iya. Kita cuma bisa Ya, Mengapresiasi, acungi jempol ya. ya, betul. hebat sekali Anda orang tua yang bisa ndak misalnya ada orang tua yang dia butuh khusus pseudo teacher kayak Mbak Feby ini dipanggil khusus gitu bisa ndak? Kalau pribadi ke saya biasanya ke lembaga. Ah. Jadi saya itu dibawanya lembaga apa ke atasannya Lembaga dulu. dulu. Lembaga baru dikontak lagi shadownya berminat atau enggak. Gitu. Tapi Apa kebanyakan itu? observasi dulu. Apa itu lembaganya? Lembaganya namanya Atalia Blessing. Atalia Atalia Blessing. Surabaya itu ya, Surabaya, masih baru. Iya. lembaga baru khusus menangani anak-anak ABK. Iya. Atalia Blessing. ngontak lembaga itu lalu nanti dari Ya lembaga itu akan konsultasi lah ya, dicarikan. Iya. konsultasi dengan Nanti mereka dulu. Lembaganya mencarikan shadownya gitu. Nanti Ya, boleh dicantumkan di sini ya di deskripsi ya, Betul. alamatnya, nama. Oke. Nah, itu. Hebat, Oke. hebat.
Itu aja teman-teman, terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Makasih juga untuk Mbak Feby yang mau udah Sama-sama. sharing ke kita. Sama. Untuk materi-materi yang kita bicarakan silahkan komen di bawah. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa. Saya yakin pacarnya Mbak Feby itu ya sering godain Mbak Feby gitu. Ya, beregi. 1+1 piro? 11. 11. Ngono terus. Terus dipegang-pegang tangannya. Iya, salam kenal buat pacarnya Mbak Feby. Iya.